dari restorasi. Ini ketemu ada 5 traseri, 5 unggakan. Ternyata ketika saya rebahan di atas Gunung Padang, Pak, saya bisa menyaksikan bintang-bintang yang gelap yang tahun 1982 ada gelap kemudian berpindah ke Padang. Itu temannya antara Jawa Barat dan Jawa Tengah itu persatuan kan ya, dunia ya, berkumpul dengan ada patah Pak ya, itu mungkin ada hubungan terakhir hubungan Pak itu yang saya sampaikan. Kesibukan sebagai ibu-ibu inilah ibu-ibu rempong gitu. Biasanya kalau sudah naik ke atas ini ada perasaan gimana ya, kan terbayar sampainya kabarnya sumur yang sejak dulu bentuknya udah seperti itu, jadi nggak ada perubahan sama sekali. Sekarang airnya dipakai warga gitu. Tapi yang menarik adalah tadi kita hujan nih, deras hujannya sebelum kita memutuskan untuk naik, tapi airnya tetap jernih. Jernih. Mungkin Pak Nanang bisa dekat saya nih, bisa menjelaskan. Oh boleh Pak. Ini gimana nih sejarah dari apa namanya dari sumurnya ini? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa sumur ini dikenal oleh masyarakat sumur Cikahuripan Pak. Cikahuripan, Ci itu air Pak, hurip itu hidup, jadi air kehidupan. Nah sumur tua ini sejak dahulu sudah seperti ini Pak, belum ada perubahan. Nah air ini mengalir Pak dari atas Gunung Padang, tapi dari bawah bumi Pak, ini mengalir nggak pernah kering walaupun musim kemarau panjang Pak. Dan sampai saat ini oleh budaya lokal, bagi orang yang minat khusus Pak, dalam arti yang mau ke atasnya spiritual atau ibadah Pak, atau meditasi, di sini itu dianjurkan untuk bersuci Pak. Nah ini bersuci, dan air ini Pak secara ilmiah sudah diteliti pH-nya itu 7,3 Pak. Berarti netral dong ya? Netral Pak, ini aman untuk diminum. Berarti lo bisa langsung diminum? Bisa Pak. Bisa kita tes Pak? Boleh Bapak, coba saya ngambilin Pak ya. Boleh, Dan saya ngambil Pak. Kita tes nih. Ya, cuman harus lepas alas kaki Pak. Takut kotor ya. Ya. Saya kan kecil banget. Ya nggak apa-apa saya Pak. Saya bantuin Pak ya. Luar biasa nih. Nah ini Pak, tradisi di sini sebelum ngambil harus kula nuwun dulu Pak, permisi dulu gitu kan. Oh iya betul ya. Pak, betul. Sampurasun, yang baik, yang kanjeng amu kanjeng rame bagus. 4 unsur alam, bumi, air, api, angin, kelima cahaya pada menurut keadaan cahaya. Semoga untuk Bapak keberkahan. Nah, kalau Bapak mau nyoba, cuci tangan dulu Pak. Harus diapain? Cuci tangan dulu Pak. Cuci tangan dulu Pak. Cuci
tangan biar bersih Pak. Nah, Bapak kalau mau coba cuci muka dulu Pak. 3 kali Pak. 3 kali itu simbol. Cuci tangan lagi Pak. Baru Bapak cicipin, kalau mau cicipin diminum ya. 3 kali juga Pak. Sekali lagi Pak. Dah Pak. Wih, airnya dingin Pak ya? Dingin terus nggak bau kan? Iya. Netral ya. Ada manis-manis gitu ya rasanya. Iya. Agak, ya. Tapi bukan merek. Bukan, bukan Pak, manis-manis bukan. bukan. Jangan Ya, iklan, kesana jangan iklan Pak, arahnya, ya. jangan Pak. Nanti tiba-tiba orang ngambung-nyambungin. Oh enggak Pak, Gitu kan. jangan. Tapi ini Betul Pak. real ya. Jadi saya barusan nyoba nggak ada bau sama sekali. Tapi ini kearifan lokal nih Pak ya. Betul Pak, betul Jadi ya. nggak diapa-apain, nggak di apa namanya, nggak ada treatment apapun, dibiarkan begini aja. Betul Pak. Dan tidak pernah kering. Enggak pernah kering Pak. Ini sampai saat ini enggak pernah kering. Oke. Sangat jernih. Gitu Dan Pak. ini kalau bisa dilihat nanti diambil gambarnya tuh, kalau saya gambarkan aja, ini banyak selang. Jadi ini memenuhi kebutuhan warga sekitar. Itu diizinkan Pak ya? Diizinkan Pak, warga perlu air juga untuk ke musola juga Pak, ke kantor TEC, Tourist Information Center Gunung Padang Pak, seperti itu. Jadi ini baru awal perjalanan kita sampai nanti kita menuju ke situs cagar budaya. Jadi orang kenalnya dulu situs megalit dulu, namanya Megalitikum Gunung Padang. Sekarang namanya situs cagar budaya nasional Gunung Padang. Betul. Kita akan ikuti dan lanjutkan perjalanan kita sekarang. Ayo, Pak. Nah dulu Pak, ini mesti tanah merah, jalan setapak kayak gini Pak tanah. Oh gitu. Kalau habis hujan sampai ke atas luar biasa Pak. Batu-batu? Nah ini dari cagar budaya tadi tahun 1997 ada yang namanya perbaikan tangga. Batu ini diambil Pak dari kiri kanan ini, dari galian. Ini kalau kita gali di sini Pak, batu masih semua? masih banyak Pak. Nah dulu Dulunya gunung batu berarti? Ya. Bisa dibilang gitu ya? Iya gunung batu memang, tapi nggak ada istilah gunung batu sih Pak. Dari dulu namanya Gunung Padang aja. Nah cuman banyak batuan-batu gitu Pak. 378 anak tangga. Betul. Tapi di atas Pak, nanti kurang lebih 25 meter itu asli Pak. Asli? Nyambung dengan situs teras 1. Di atasnya saya kasih tahu. Siap. Itu asli Pak. Kalau ini perbaikan. Oke, jadi ini 175 meter. 378 anak tangga. 378 anak tangga. Iya Pak. Oke. Ini berapa ketinggian, berapa derajat ini Pak? Ini 40 sampai 60 Pak. Di depan nanti ada yang curam 60 derajat Pak. Kita pelan-pelan saja. Ini 40 ya? Ini 40-an Pak. 40 45. Penempatannya udah begini apa ditata? Ditata Pak. Tahun 97. Awalnya tanah merah Pak, setapak. Dulunya gini Pak ya? Betul Pak. Tanahnya ini, nah gitu. Enggak ada batu-batu. Ada 1-2 batu berantakan. Saya masih ingat Pak. Habis hujan, dulu kan jalan setapak. Pas mau ada lereng yang lebih tinggi, licin jatuh. Ini pada basah Pak, kayak lumpur gitu. Ketika sampai ke puncaknya, kayak orang habis mandi bola lumpur, anak-anak Pak. Dulu saking susahnya, saya ingat tuh. Itu saking maunya ke atas. Nah baru 97 ada perbaikan. Banyak bambu Pak sini. Nah itu dia Pak, sehingga kenapa air jernih dan memang ini kestabilan alam. Ini bambu betung, bambu gombong Pak, bambu tali. Ini ada kategori 3 jenis. Bambu betung, itu jenis bambu sama yang besar Pak. Bambu gombong yang itu agak kayak awi surat, bambu surat. Dan di sekitar Gunung Padang itu banyak pohon bambu. Sehingga si mata air itu tetap stabil. Kalau lagi bright, kalau lagi terang, wah luar biasa Pak. Ke arah puncak Cipanas kelihatan, Gunung Salak Bogor kelihatan, Tagog Apu Pak yang Cipatat kelihatan, ke arah Jongo kelihatan. Jadi 5 sisi itu yang mana Pak? Baik Pak. 1 Pasir Domas, bukitnya Pak. Ya. 2 Gunung Karuhun, ini bukitnya Pak. Oke itu. Ya, 3 Emped Pak. Ini tinggi Pak, lebih panjang. Ini Emped ya. 3. Nah,
4 Pasir Mala Pak, itu bukitnya Pak. Mana tuh Pak? Itu bukitnya Pak. Oh itu? Pasir Mala, dan namanya juga Pasir Mala. Keempat, kelima Pasir Malang. Ini yang tuh pohon bambu Pak. Ini nih. Di Pasir Malang namanya. Betul. Nah, Jadi di tengah-tengah apa Pak? Ini kita ini berada di titik 0 apa ini? nah, ini kita berada di teras 2 Gunung Padang. Ini kan 1 Pak. Ya. Ini 2. Naik lagi sedikit Pak. 3. Naik lagi sedikit. 4. Di 5 yang kelima Pak, yang ujung. Naik lebih agak tinggi dikit. Nah, tetapi ini titik tertingginya. betul titik tertingginya. Oh. Secara alam di sini titik tertinggi, tetapi secara leluhur di 5 titik tertinggi Pak. Makanya di 5 ada sebutan Patilasan Sunan Ambu Sunan Rama, dikenal dengan Ibu Agung Rama Agung. Itu bahasa budaya Apa Pak. itu Pak artinya Pak? Kalau bisa diartikan apa? Sunan Ambu adalah ketika kita di lantai 5, kita harus mengingat ibu. Rama adalah bapak, mengingat bapak yang mana? Ya bapak kita terdekat Pak. Nah di tengah teras 5 Pak, di situ nanti ada menhir atau batu tugu. Dulu berdiri, sekarang udah roboh. Kata kakek saya itu duduk namanya batu alif. Kata kakek alif. Karena berdiri. Nah pas 2012 waktu itu ada arkeolog dari Jawa Barat, Pak Nanang sini. Ini kalau menurut arkeologi dugaan batu ini berdiri. Kan sekarang udah roboh Pak. Ya. Nah dulu dugaan berdiri. Saya sempat nanya waktu itu, Pak, itu bukan dugaan, kata kakek saya dulu. Beneran berdiri. Itu berdiri, namanya batu alif. Nah, kalau menurut istilah arkeologi ini yang namanya menhir. Menhir itu batu tegak Pak, atau batu berdiri. Secara alami memang berdiri. Betul. Nah itu. Nah, lantas berikutnya Pak ada ilmu kebudayaan tadi. Nah, itu menduganya itu lingga. Lingga. Lingga itu sebagai simbol laki-laki. Kelamin laki-laki kan berdiri Pak. Lingga, kemudian ada di bawahnya ada altar, itu yang namanya Yoni. Dikenal dengan Ambu. Ambu itu kan perempuan. Rama itu bapak. Sama-sama juga Pak. Nah, ketika dari Buddhis atau dari Hindu Pak, dari Bali, izin sembahyang ke sini, saya antar. Pak Nanang, izinkah kiranya saya mau sembahyang, boleh bapak ngantar ke atas? Tapi saya Pak umat Hindu, boleh Pak, nggak apa-apa. Saya antar, pas di situ, pas mau sembahyang, lihat batu yang berdiri itu, menhir itu, yang tertidur itu Pak, yang besar. Nanya, waktu itu saya jelaskan tadi apa yang Bapak sampaikan. Iya. Pak, kalau istilah Buddhis di Bali saya, Hindu berarti ya? Ya, itu tempat Dewa Siwa. Oh, Siwa itu intinya keketuhanan juga Pak. Iya, betul, artinya betul. apa? Alif itu juga benar, menhir juga benar, lingga juga benar, tempat Tapi Siwa juga secara simbolik itu ketuhanan Pak. ketuhanan. Nah, itu orientasi. Oke. Nah, artinya ketika di 5 itu kita luruslah kepada Tuhan Yang Esa, yang tunggal Pak. Bukan di Gunung Padang dimanapun berada sebenarnya Pak. Betul. Tapi di sini tempat refleksinya. Gitu. Betul. Hormatlah kepada ibu, kepada bapak. Ibu yang mana? Yang nyata Pak. Apa kita keluar dari belah batu? Ibu yang mengandung 9 bulan, ibu yang melahirkan, bapak kita yang banding keringat mencari nafkah untuk hidup kita ketika kita dalam itu Pak. Itu yang dinamakan pendidikan itu Pak ya? Betul. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan Pak. Budi pekerti. Betul. Ini kan ada istilah gini Pak. Iya. Pak Nanang. Adab di atas ilmu. Kayaknya itu yang Ya, setuju Pak. Adab di atas ilmu. Inilah Gunung Padang Pak sesungguhnya. Makanya saya sangat mengapresiasi bagi semua orang yang ke Gunung Padang ini untuk menambah ilmu pengetahuan. Jadi saya setuju aja Pak, Gunung Padang ini next dibuka semakin kuat, semakin luas untuk para wisata. Ini beda Pak. Wisatanya bukan wisata orang umum sekarang hanya hura-hura piknik, makan ini selfie, bukan. Jadi Gunung Padang ini apalagi sudah cagar budaya nasional, nanti wisata edukasi. Tadi ilmu pengetahuan. Dari arkeologinya apa, dari geologinya apa Pak, dari astronominya apa, dari antropologinya apa, morfologinya apa. Tadi Pak udah jelas Pak. Iya betul. Spiritualnya apa? Betul. Tadi meditasinya apa? Wah, budaya, agama, Pak lintas ini. Makanya nggak salah pemerintah Gunung Padang ini di-SK-kan sebagai cagar budaya. Jadi sebenarnya bentuknya apa nih Pak ya? Kan ini terus, tapi ini kayak datar aja kan gitu Pak? Ya itulah Pak yang saya katakan. Ini bentukan punden berundak. Iya. Satu tempat yang konsepnya berundak-undak. Undakan satu Pak, naik. Ya, tapi ini kan kayak datar gitu Pak? Betul. Tapi kan ada sekat Pak. Ini 2 kan? 3, 4, 5 ya. Nah, yang menarik Pak, di sini, di 1. Kenapa ada bukit?
Iya nih, kelihatan Kenapa di ada sini. bukit, Pak? Kenapa ada ruangan-ruangan yang ada meja itu, Pak? Jangan-jangan Kenapa di satu untuk ada peradaban sini, Pak ya? Lah iyalah, Pak. Ini kan peradaban, Pak. Maksudnya ada aktivitas manusia yang memang Dulunya. tapi iya, ini bukan Betul. kerajaan kan? Ini jauh sebelum kerajaan, Pak. Ya makanya, tapi kan ada ruangan, Pak. Di mana, Pak? Di sini, ini ruangan. Ini Itu ruangan. di pagar, Pak. Itu, Ya, itu ruangan, aula kan? itu ruangan masuk, Pak, bentuk keluar kan? Iya. Tapi bukan ruangan berarti di bawah ini bukan, Pak. Iya, Saya iya. tidak mau komentar di Iya, bawah iya, itu betul. karena nggak bisa dilihat, Pak. Yang nyata aja itu ada ruangan, Pak. Ruangan apa? Kan itu ada pintu depan tuh, begini. Betul. Kan Di gitu kan? gapura masuk dan keluar, Pak. Itu ada meja, Pak, dolmen. Oh iya itu. Nah, itu tempat persembahan, Pak. Bapak perhatikan, konsep meja itu berapa sisi, Pak? 5, Pak. 5 sisi, Pak. Karena mengikuti balokan-balokan batu juga segi-segi 5, Pak. Semua segi 5 ya. Ya, Pak. Kita ke sana, Pak. Boleh? Boleh, ayo, Siap. Pak. Hati-hati, Pak, agak licin, Pak. Ya, silakan. Agak licin, Pak. Yang ngaret aja, Pak. Hati-hati. Kemudian di lantai 4 ini hanya ada satu batu, Pak. Artefaknya ini Oh, ini ya? dikenal dengan Tengah-tengah ya? batu kanuragaan, Pak. Kanuragan berarti tenaga dalam dong. Ya, kalau kita mindsetnya dengan tenaga dalam, ya, Pak, betul. Nah, kalau kita mindsetnya dengan olah fisik, olah tubuh, kanuragan kan, Pak? Nah, seperti itu. Ini ada batu kanuragan, Pak. Nah, ini saya pakai bambu, Pak. Dulu sempat piranya diangkat-angkat pengunjung. Sekarang tidak boleh lagi, Pak. Dari dulu nih, Pak. Dari dulu, Pak, siapa? Garis ini tembus ke bawah, Pak. Sini, Pak, lihat. Nih. Nih, Pak. Nih. Nih. Cuman ini samar di sini, Pak, di sini. Kelihatan nih, Pak, jelas. Membelah ke sini, nyambung. Ini ada titik, Pak. Ya. Bisa tenaga dalam nih, bisa pedang nih. Nih. Kanuragan gitu ya, Pak? Iya. Kanuragaan. Kanuragaan. Kanuragaan ini raga. Ini fisik nih. Kegiatan Fisik, latihan fisik nih. Saya nggak tahu pasti setelah siapa datang gitu. Kuat sekali. Mana, Pak, aslinya? Sebelum diangkat-angkat. Di sini. Emang di sini. Nah, cuman dulu sempat pira karena ada ungkapan dulu itu kalau momen sesuatu kemudian batu ini diangkat, dulu pan pira ini batu dipeluk, diangkat, dibanting karena berat kan. Akhirnya ini rusak, batunya juga rusak. Akhirnya kami melakukan pelindungan, cuman ini belum saya perbaiki. Ini pakai bambu 4 sebenarnya udah keropos, belum saya perbaiki. Nanti akan saya perbaiki biar nggak diangkat-angkat, digeser lagi. Nah, sebenarnya untuk apa sih batunya diangkat? Keberat-berat. Yang harus diangkat bukan batunya, tapi filosofinya, keilmuannya, Pak. Nah, ini kenapa dinamakan batu kanuragaan atau batu pengujian? Karena ujian itu kok disimpulkan di level 4. Iya. Kenapa nggak di 1, di 2, di 3, atau di 5? Kenapa mesti di 4? Nah, orang tua dulu mengatakan ada istilah 4 sehat 5 Sempurna. itu maksudnya. Jadi apa yang diperintahkan dari sebelumnya itu kan ada makna. 1 itu apa, 2 apa, 3 itu apa, 4 itu untuk pengamalan, mengaplikasikan. Baru di 5 itu kesempurnaan. Berserah diri di situ. Tuh, Pak. Nah, itu. Pohonnya mana, Pak? Pohon ini, Pak, udah keropos karena bahaya, dahan-dahannya udah membahayakan pengunjung. Kami laporan ditebang, Pak, karena ini bahaya karena udah mati, udah keropos, Pak. Ini kayu luar biasa loh ini. Iya. Kita berada di lantai 5, merupakan halaman yang tertinggi menurut tadi tahapan-tahapan dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di 5 ini, Pak, ada bacaan alas kaki harap dilepas, Pak, karena ini disakarakan. Tidak semua orang boleh masuk ke sini, hanya orang-orang tertentu, itu pun yang ada kepentingan, Pak, tadi untuk spiritual, untuk menyerahkan diri dengan alam, itu kan, dengan semesta.
kemudian mengingat kepada Sang Pencipta Pak, dikenal dengan tadabbur alam, bahasanya gitu Pak. Nah ini Pak, di sini merupakan sebagai tempat berdoa atau persembahan yang paling tinggi. Arahnya ke sana Pak, ke selatan. Nah kenapa? Konsepnya dulu itu ke selatan itu lebih ke leluhur Pak. Nah itu leluhur. Nah itu Selatan Pak. itu gunung apa Pak? Nah di situ ada Gunung Siang Pak, Gunung Siang. Di wilayah Sukabumi? Bukan, masih Cianjur Selatan. Oh. Di situ ada Gunung Siang Pak, dan di situ ada peninggalan kayak batu-batu gini juga Pak, kayak makam. Namanya Gunung Siang. Ketutup Gunung Emped Pak. Nah, tadi saya cerita di lantai 5 Pak, di ujung ada batu berdiri dulu, roboh, itu batunya yang besar itu Pak. Kenapa coba di antara bebatuan hanya batu sendiri itu yang paling besar Pak, dan disimpan di ujung. Nah, itu keilmuannya filosofnya adalah kebesaran atau keagungan Pak. Makanya kita kayak yang menyembah atau mengingat kepada yang besar atau yang tunggal Pak, atau yang esa. Sehingga dulu dikenal dengan batu alif atau menhir atau lingga atau siwa itu Pak yang disampaikan saya tadi. Hindu ya? Betul. Dalam Hindu. Nah sebenarnya ini jauh Pak, sebelum ada agama. Nah yang sebelah kanan kita Pak, itu ada batu, banyak batu Pak. Nah itu yang dikenal dengan patilasan Sunan Ambu. Sunan Ambu, susunan ibu Pak. Nah kemudian ini Sunan Rama atau bapak. Dari kita ke bapak, ke kakek, ke buyut, ke bawah, dari kita ke mamah, ke nenek, ke buyut, ke bawah, dan seterusnya Pak. Nah, ya, dari situlah kita ada Pak. Kita di situ pujilah Tuhan Pak, Sang Pencipta. Saya tidak bicara salah satu agama Pak, karena ini budaya Pak. Betul. Nah, kita memohon restu kepada ayah dan ibu Pak, ibu yang melahirkan, minta hampura, minta maaf, minta restu. Setelah itu baru kita duduk di situ balik badan Pak. Nah, menghadap ke orientasi dua pohon ini Pak. Pohon yang Kimenya dan Hamirung. Tadi sempat saya lupa menjelaskan. Betul, dua pohon ini Pak. Nah, lurus ini kan? Betul. Kenapa? Karena piu ke sana itu Pak, lurus ke Gunung Gede, Pangrango Pak. Gunung yang keempat. Sekarang Bapak lihat ada 3 bukit ya. Doma 1, Pogor 2, Kencana 3 Pak. Gunung Gedenya ketutup yang keempat, Pangrango yang paling tinggi ke-5. Jadi ini menghadap ke 5 gunung Pak sejajar. Luar biasa. Seperti itu. Ini pelajarannya pelajaran adab nih Pak, semuanya. Setuju Pak. Adab. Ini bukan pelajaran sains nih. Sebenarnya Pak, adab, maaf ya. Adab di atas ilmu memang. Agama ya, agama itu apa? Agama itu dari bahasa Kirata menurut saya itu agaman manusia, agaman pegang hidup. Nah, agama atau apa? Sekarang apa banyak orang beragama tapi tidak beradab. Ini ada apa? Nah, itu perlu dipertanyakan dengan leluhur. Dulu leluhur kita belum ada agama tapi sudah beradab. Nah, dari adab itulah mendapatkan etika yang baik, dikenal dengan akhlak Pak, budi pekerti. Itu yang saya pelajari. Nilai paling besar itu adalah budi pekerti itu Pak ya. Itu yang saya apresiasi dari ini Pak. Tapi ini adalah titik terakhir Pak ya. Titik terakhir. Titik terakhir. Iya. Jadi kalau udah titik terakhir, mudah-mudahan nilai atau value yang diambil itu bukan yang terakhir. Oh iya Pak. Bahwa yang sedang diajarkan Gunung Padang kepada kita adalah soal bagaimana membawa adab itu sampai mati. Karena ada ungkapan betul. Adab Setuju, Pak. Di atas ilmu, dan inilah liputan khusus kami di situs Cagar Budaya Nasional Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat. Saya Maulana Estato. Sampai jumpa. Kalau misalkan seandainya kita misalkan punya ada larangan yang tidak boleh dilakukan di Gunung Padang, misalkan jangan ini, pas misalkan mereka itu pulang dari sini tuh ya ada aja. Biasanya ada aja sampai meninggal juga banyak. Oh ya. Itu ada beberapa. Pernah ya, saya bukan omong kosong, mungkin udah waktunya juga. Ada orang di atas itu kan dulu masih batunya masih yang disebut batu diangkat itu masih bisa gitu. Itu ngomongnya dia tuh sembarangan. Istilahnya kasar lah atau kayak sombong gitu. Nah ini ya saya perhatiin, kata saya tuh, Mang jangan gitu, di Gunung Padang itu walaupun seperti ini tetap aja yang namanya keramat itu pasti ada. Dia tuh Adab itu mesti dijaga. Adabnya harus. Kata langsung sih mamangnya juga yang ngomong itu, oh iya cina, enggak panjang lebar gitu. Udah kata saya. Dia
langsung pulang. Saya kebetulan lagi juga dia pulang, durasinya palingan 1 jam lah dia pulang. Saya pulang juga ke rumah. Saya mau ke Cibeber. Itu pas di sana yang ada perapatan yang ada kandang ayam, si mamang tersebut saya sendiri lihatnya tabrakan sampai meninggal di situ. Nah, bukannya kita percaya yang tadi yang bicara, tapi kok mamang yang tadi kata saya tuh udah hancur. Itu bukan berarti untuk diarahkan ke mitos ini, enggak. Namun ya sehubungan dia itu asalnya ngomongnya bla 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 kayak gitu, kok saya tuh langsung istilahnya mohon maaf aja, misalkan mungkin dia hilap. Udah kan itu contoh yang saya sudah alami langsung. Alami langsung. Ya karena dimanapun kan adab sebenarnya. Ya. Larangan-larangannya ada larangan-larangan di sini. Ya, larangan yang tidak boleh dilakukan di Gunung Padang itu memang ada beberapa larangan. Kalau secara larangan umum ya, larangan alamiah umum itu tidak boleh menduduki batuan yang tegak karena khawatir roboh atau geser. Yang kedua, jangan mencoret-coret atau vandalisme atau bikin tulis-tulis dan lain sebagainya. Itu kan berarti jatuhnya vandalisme jelek atau kelihatannya. Jangan buang sampah, tidak mungkin karena kan kurang bagus. Terus lagi menjaga etika bahasa. Jangan sampai kita sempral atau bahasanya mungkin berlebihan. Langsung mungkin memindahkan, menggeser atau memukul nggak boleh. Itu secara umum pemerintah. Tapi secara umum, secara cerita lain, Gunung Padang itu memang ada untuk cerita lainnya yang dulu yang nggak boleh. Itu yang pertama dulu tuh menurut cerita ya, minimal yang punya, kalau di Muslim itu yang punya hadas. Itu diusahakan misalkan punya hadas tuh yang pertama mungkin untuk laki-laki seumpama mohon maaf, misalkan kita laki-laki habis hubungan dengan istrinya nggak lupa mandi, itu dulu tuh cerita di masyarakat nggak boleh dulu mandi dulu, maka di sini ada proses penyucian diri atau mandi dulu. Nah, ada yang selanjutnya juga di perempuan di masa waktu haid, itu nggak boleh dulu ya. Sekarang juga mungkin kalau disebutkan itu mungkin ada, tapi kalau sekarang kan dulu tuh yang nggak bolehnya mungkin karena si darahnya berceceran, mungkin ya sekarang kan sudah ada pembalut atau kayak apa. Tapi memang kalau aturan tidak ada, itu nggak boleh gitu. Secara aturan tradisi mungkin ya Pak, dari nggak boleh. tempat yang dianggap disucikan, Sucikan. bersih.